Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, ya diantaranya perekonomian, sosial budaya, agama dan kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah menganut agama Hindu, Buddha, dan sebagian yang menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha yang lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi dengan kitab suci Tripitaka. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni yang bermakna hampa atau kosong. Mereka mengidentifikasikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi ten kenah kinaya ngapa yen ana palah duduk. Di perekonomian, penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya, mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata mereka berprofesi sebagai nelayan dan pedagang Indonesia yang terletak di daerah tropis sehingga meyakini atau mengalami bahwa hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. D. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang melabuh. Tindakan Sriwijaya tersebut nyata tidak memberi keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing menghindar untuk berlabuh. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya Islam ke Indonesia secara umum. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama sebagaimana akan diuraikan berikut ini. A. Perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Saluran
Penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Pada masa itu, pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan, perkampungan Arab. Dari tempat ini, mereka berinteraksi atau berhubungan dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Yang B, perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab, jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Ki Hajar Sal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan bimbingan oleh guru agama, kiai, atau ulama. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Sebagian besar cerita wayang masih dapat dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjati, Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wanamarta. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut suci. Bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas dan masyarakat Indonesia, mereka mahir dalam hal-hal majis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang
sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamainya dalam agama Hindu sehingga agama baru tersebut mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Politik. Di beberapa daerah Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam dengan penguasa atau raja yang memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memiliki agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. 3. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini. 1. Pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tosih, sebutan untuk bangsa Arab yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori Mekah didukung oleh Hamka, Van der, dan T.W. Arnold. Pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. B. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia, diantaranya sebagai berikut. 1. Peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa, masyarakatnya membuat bubur suro. 2. Kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. 3. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, jabar, jer, fathah, domah, kasroh. C. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia. 2. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. 3. Adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow, Hurgronje, W.F. Stutterheim, dan Bernard H.M. Flecke. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia, yang pernah singgah di Perlak atau Perureula tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak
penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam. D. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Prof. Slamet Muljana, HJD. Graf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia berdasarkan sumber klonik dari Klenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bias kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad 15 Masehi. Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus di dinding Masjid Kudus. Di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babat Ding Gresik mengisahkan tentang prajurit patang puluh Cina bersenjata api pimpinan Paji Laras dan Paji Liris.